Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berencana untuk mengembalikan sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa yang sebelumnya dihapus pada era Menteri Nadiem Makarim melalui kurikulum Merdeka. Dan Komisi 10 DPR RI telah menyetujui penerapan kembalinya sistem penjurusan ini dimulai dari kelas 11 SMA pemirsa. Lantas seberapa efektif kebijakan ini dirasa dalam membangun sistem pendidikan yang berkelas dunia? Saat ini sudah hadir bersama kami Bapak Ferdiansyah dari Komisi 10 DPR RI dari fraksi Golkar ya Pak? Betul, fraksi Partai Golkar. Fraksi Partai Golkar. Baik Pak, terkait dengan rencana pemerintah untuk mengembalikan sistem penjurusan di SMA ini dari Komisi 10 dukungannya seperti apa nih Pak? Ya, yang pertama dalam kami mempunyai prinsip setiap kebijakan publik dalam hal ini dalam pendidikan tentunya kami yakin dan percaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah mempunyai bahan-bahan. Apa yang dimaksud dengan bahan itu? Yang pertama tentu berdasarkan data, berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian berdasarkan juga aspirasi yang berkembang di masyarakat. Nah, oleh karena itu melatar belakangi kami menyetujui diadakannya penjurusan kembali, baik itu jurusan IPA, IPS, bahasa, atau mungkin seperti dulu sama sekali sosbud, sosial budaya. Dulu bahkan ada 4 penjurusan. Nah, oleh karena itu yang pertama kita berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang sepengetahuan kami kalau tidak salah ingat berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang diundangkan pada bulan Maret 2024, itu nampaknya ada kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya, yaitu PP 10 tahun 2010 atau 17. Nah, itu yang kami maksud juga harus kita tinjau kembali. Kalau memang itu benar berarti memang penjurusan ini memang masih bisa dilakukan, artinya layak. Tinggal ini bagaimana pelaksanaannya, karena supaya tidak terjadi kegamangan di masyarakat. Kami telah menyarankan yang pertama, tidak dilakukan secara sporadis, artinya secara bertahap, dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Siapa itu para pemangku kepentingan? Ya pastilah anggota DPR RI Komisi 10, kemudian juga para perwakilan guru, perwakilan kepala sekolah, perwakilan orang tua siswa. Nah, inilah yang kita minta supaya dilakukan secara masif, tidak terhenti. Nah, supaya apa? Supaya bisa mengantisipasi kebijakan ini ketika dilaksanakan. Nah, tinggal hal-hal yang mungkin kecil saja menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, kalau kita cermati dari baik itu mata pelajaran yang diterima dan juga ketika pola pengajaran, ternyata juga sebenarnya kita juga belum 100% mengatakan tidak ada penghapusan IPA IPS, tapi itu kesannya masih berlangsung adanya penjurusan IPA IPS. Tentunya lagi-lagi karena ini kebijakan publik yang kami minta kepada mitra kami Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, jangan sporadis, jangan terlalu tergesa-gesa, dilihatnya adalah kesiapan. Nah, kesiapan apa yang bisa kita lihat? Contoh yang paling gampang, kan selama ini sekolah dilakukan akreditasi. Ya, singkat cerita akreditasi kan ada namanya labelingnya A, B, dan C. Tentu penerapan daripada penjurusan ini jangan disamaratakan penerapannya, implementasinya, yang maksud kami jangan tersekonyong-konyong, sehingga penerapan implementasi terhadap akreditasi yang bersekolah A, yang akreditasi sekolahnya B dan C tentu beda-beda cara penerapannya ataupun tahapannya. Saya juga menyarankan waktu rapat, alangkah indahnya ketika juga akan penjurusan dilakukan, karena kami alami sendiri ketika tahun 80-an penjurusan, itu tidak ada salahnya juga dilakukan, ya katakanlah seperti psikotes. Supaya apa? Supaya kita lebih memperkecil kesalahan, mengetahui minat dan bakat peserta didik. Nah, sehingga apa? Ketika dipenjuruskan si siswa ini apakah IPS, apakah IPA, apakah bahasa, apakah sosial budaya,
dia memang ada minatnya di situ. Itu dasar minat. Kemudian bakat, yang ketiga adalah juga hasrat. Ada nggak hasratnya di situ? Jangan sampai dia dalam perjalanan semester berikutnya setelah penjurusan dia ternyata terkaget-kaget atau tergopoh-gopoh terhadap mata pelajaran yang diterima akibat penjurusan itu. Nah, oleh karena itu penting bagi kami adalah melakukan sosialisasi yang masif dan memberikan pemahaman supaya ini tidak menjadi masalah publik terhadap dunia pendidikan. Terima kasih Pak atas Sama-sama. penjelasannya yang cukup detail. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Ferdiansyah, anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai Golkar terkait dengan rencana pemerintah untuk mengembalikan sistem penjurusan IPA, IPS dan juga bahasa di SMA kita. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Ferdiansyah bahwa ini harus dilakukan sosialisasi secara masif dari pemerintah untuk mengembalikan sistem penjurusan ini agar tidak terjadi kehebohan di masyarakat dan juga di sistem pendidikan Indonesia. Dan tadi juga terkait dengan peta jalan pendidikan ya Pak, disampaikan Bapak Ferdiansyah bahwa ini nantinya akan segera dilaksanakan ketika revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini dilaksanakan di Komisi 10 DPR dan juga DPR RI yang akan datang. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio.